Shalom saudara, berjumpa kembali dalam ibadah hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kami katakan apapun yang terjadi Tuhan dalam hidup kami, Engkau Tuhan yang baik, Engkau Allah yang baik, Engkau yang menyertai setiap hidup kami Tuhan, hari demi hari, minggu demi minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar saat ini kami boleh naikkan pujian kami ke hadapan-Mu, kami boleh naikkan syukur kami ke hadapan-Mu, sebab Engkau Tuhan Allah yang baik. Kami mau sembah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih. Katakan apapun yang terjadi di dalam hidupku, mari selalu berkata bahwa Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus
kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Itu yang bahkan memampukan kami untuk bisa naikkan syukur kami ke hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap katakan kalau Engkau Tuhan Allah kami itu baik. Amin. Engkau Tuhan Allah kami baik selama-lamanya. Amin. Engkau tunjukkan kasih setia-Mu buat kami. Selama-lamanya Tuhan tidak pernah berubah buat kami. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya.
tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Amin. Allah kita baik, Tuhan Yesus itu baik buat saudara dan buat saya. Yes, katakan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Mari katakan Tuhan Yesus baik. Yesus baik, Boleh angkat jempolnya walaupun di rumah. baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh yeah, sungguh amat baik, oh yeah, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh yeah, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, oh yeah, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sungguh Allah kita Allah yang baik. Sungguh tidak berkesudahan kasih setianya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih-Mu yang selalu bersemi di hati kami. Engkau tenggelamkan kami dalam kasih-Mu Tuhan. Tenggelamkan kami Tuhan dalam sungai kasih-Mu. Tenggelamkan kami dalam damai-Mu Tuhan. Biar kami berenang dalam kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Shikila batakala barara barara bayas. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah
bawaku dekat padamu. Mari hanyut dalam hadirat-Nya. Menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Tuhan Yesus, duduk diam, tenang dalam hadirat-Mu, menikmati firman-Mu, menikmati surat cinta-Mu ya Tuhan, yang akan disampaikan buat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kekasih jiwa kami. Berkati firman-Mu Tuhan, supaya tertanam di hati kami dan kami menjadi pelaku firman, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, selamat siang kepada saudara-saudari sekalian di dalam Tuhan. Saat ini kita akan kembali mendengar kembali kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Biarlah kita akan tundukkan kepala, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan buat waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk kami senantiasa boleh lebih dekat kepada Tuhan. Boleh senantiasa boleh bersandar kepada Tuhan. Biarpun situasi saat ini yang tidak menentu Tuhan. Kami percaya bahwa anak-anak Tuhan dipelihara oleh Tuhan. Seperti biji matanya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami serahkan kebenaran firman Tuhan. Pada siang hari ini biar Roh Kudus yang mengambil alih kebenaran firman Tuhan. Pada siang hari ini. Mereka segenap sidang jemaat Tuhan akan membuka hati mereka masing-masing mendengar kembali kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Baik, kepada saudara-saudara sekalian, siang hari ini firman Tuhan kita ambil di dalam kitab Yohanes pasal 14, mulai ayat yang ke-15. Di situ Yesus menjanjikan penghibur. Kita tahu saat ini, saat pandemi ini banyak orang menjadi khawatir, menjadi takut, menjadi gelisah situasi saat ini. Di mana COVID-19 ini, yaitu yang lebih ganas lagi, menyerang kepada orang-orang di sekitar kita. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan memberi kepada kita seorang penghibur, yaitu Roh Kudus. Biar siang hari ini kita akan baca di dalam kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15.
Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Kita akan lanjutkan selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu dan Saya akan baca ayat yang ke-19 sekali lagi. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku diam di dalam Bapakku, dan kamu diam di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Ayat yang ke-21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan padamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu, sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya. Apabila hal itu terjadi, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Kita lihat bahwa di dalam firman Tuhan pada siang hari ini, seorang penolong, penghibur. Kita tahu saat ini pandemi ini orang menjadi gelisah, saudara. Orang menjadi takut keluar. Dan bahwa baru diadakan pada hari ini, ya pada tanggal 3 sampai tanggal 20 Juli diadakan PPKM. Yaitu di mana orang menjadi takut. Orang pada bilang, "Oh, cepetan, sediain beras apa?" Sebab kita tidak tahu apa akan terjadi. Tetapi kita boleh bersiap-siap, saudara. Kita menantikan bahwa Tuhan akan menolong kepada kita. Dan pada siang hari ini kalau kita baca di dalam ayat yang ke-16 di sini, aku akan minta kepada Bapa. Ya, aku akan minta kepada Bapa. Yesus akan meminta kepada Bapa untuk memberi sang penghibur hanya kepada mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Dia dan mentaati firman-Nya. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-15, Yesus menggunakan bentuk masa kini. Jikalau kamu mengasihi aku, ia menekankan sikap mengasihi.
dan taat yang berkesinambungan. Kalau kita lihat di sini bagaimana firman Tuhan berjanji Dia akan memberi penghiburan, yaitu Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus saat ini, saudara. Kita perlu penghiburan, bahwa kita tidak perlu takut bahwa ada penghibur itu, Roh Kudus yang menopang kehidupan kita. Kalau kita lihat baca ayat yang ke-16 di sini, penolong. Kalau kita lihat di sini, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadaku seorang penolong. Penolong di sini Yesus menyebut Roh Kudus sebagai penolong. Kita ini adalah terjemahan dari kata Yunani, parakletos, yang dipanggil juga untuk mendampingi agar menolong. Kata ini kaya artinya penasehat. Penolong itu penasehat, penguat, penghibur, penolong, pembela, juru selamat, dan sekutu dan sahabat kita. Bahwa Yesus adalah sahabat kita, yang kita lihat bahwa Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan melaksanakan bagi para murid apa yang dilaksanakan Yesus bagi mereka ketika Ia masih bersama mereka. Roh Kudus akan mendampingi mereka untuk menolong, menguatkan mereka, mengajar mereka dalam hidup yang benar, menghibur dalam situasi yang sulit, menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan bagi orang-orang yang sahabat, untuk membantu kepentingan mereka, untuk tinggal beserta dengan mereka untuk selamanya. Penolong, saudara. Tuhan waktu Dia naik ke surga, Dia tidak tinggalkan murid-muridnya. Waktu Dia naik ke surga, murid-muridnya bingung dan bersukacita. Dan saat itu Dia katakan bahwa ada seorang penghibur. Nanti aku akan berikan seorang penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diam di dalam kamu. Istilah parakletos ini juga dipakai untuk Tuhan Yesus. Oleh karena itu Yesus merupakan penolong, juru syafaat kita di sorga. Sedangkan Roh Kudus merupakan penolong dan juru selamat yang tinggal di dalam kita di bumi ini. Ya, kita tidak perlu takut, saudara. Tuhan sudah berjanji Dia akan memberikan seorang penolong. Dan ayat yang ke-17 di sini roh kebenaran, saudara. Roh kebenaran yaitu Roh Kudus, juga disebut roh kebenaran. Karena Dia adalah Roh Yesus yang adalah kebenaran itu. Dengan demikian Dia bersaksi tentang kebenaran itu, menerangkan tentang kebenaran, menyingkapkan hal-hal yang tidak benar, dan menuntun orang percaya ke dalam seluruh kebenaran. Kebenaran, mereka yang setia mengorbankan kebenaran demi kebenaran. Kasih atau alasan lainnya menyangkal roh kebenaran yang katanya tinggal di dalam diri mereka. Gereja yang meninggalkan kebenaran adalah gereja yang telah meninggalkan Tuhan. Roh Kudus tidak akan menjadi penolong orang-orang yang tidak akan menjadi penolong. Orang-orang yang acuh tak acuh terhadap iman, atau hanya setengah-setengah dalam komitmen kepada kebenaran. Roh Kudus hanya mendatangi mereka dan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ayat yang ke-17 juga di sini, Dia akan menyertai kita, saudara. Menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kalau Roh Kudus ada diam di dalam hati kita, maka Tuhan akan menyertai kita dan akan diam di dalam hati kita. Roh Kudus pada saat ini tinggal bersama dengan para murid. Kita tahu murid-muridnya itu ditinggalkan Tuhan. Tuhan Yesus naik ke surga, Dia akan beri penolong, yaitu Roh Kudus. Akan diam di dalam orang percaya. Digenapi setelah kebangkitan Kristus ketika Yesus menghembusi murid-muridnya dan berkata, terimalah Roh Kudus, untuk pembahasan mengenai peranan Roh Kudus dalam kebenaran. Pembaharuan para murid. Kalau kita lihat yang ke-18 di sini, aku datang kembali kepadamu. Ya, Dia tidak tinggalkan kita seperti yatim piatu. Dia akan memberi seorang penolong yang begitu luar biasa. Yesus begitu mengasihi kita. Dia menjaga kita seperti biji matanya Tuhan. Begitu Tuhan mengasihi kita.
Ayat yang ke-18 ini, aku datang kembali kepadamu. Yesus menyatakan diri kepada orang percaya yang taat melalui Roh Kudus, yang memperkenalkan kehadiran pribadi Yesus di dalam dan beserta orang yang mengasihi Dia. Roh Kudus menyadarkan kita tentang dekatnya Yesus dan realitas kasih-Nya, berkat-Nya, pertolongan-Nya. Hal ini termasuk tugas utama Roh Kudus. Kenyataan bahwa Kristus menghampiri kita melalui Roh Kudus seharusnya menyebabkan kita menanggapi dengan kasih, penyembahan, dan pengabdian. Ayat yang ke-21 di sini kita lihat, barang siapa memegang perintahku, artinya mentaati perintah-perintah Kristus bukan merupakan suatu pilihan bagi mereka yang mengingini hidup kekal. Ketaatan kepada Kristus sekalipun tidak pernah sempurna seharusnya bersifat sungguh-sungguh. Ketaatan merupakan aspek hakiki dari iman yang menyelamatkan, yang timbul dari kasih kita baginya. Tanpa kasih kepada Kristus, semua usaha kita untuk mentaati perintahnya hanya merupakan legalisme kepada orang-orang yang mengasihi Kristus serta berusaha untuk senantiasa menasihati kita. Kristus menjanjikan kasih yang khusus, kasih karunia dan kehadirannya dan mendalam. Ayat yang ke-23 di sini dikatakan, kami akan diam bersama-sama dengan Dia. Kami ini, kita ini, manusia ini semua akan diam bersama dengan Tuhan. Mereka yang benar-benar mengambil Yesus dan sungguh-sungguh mentaati perkataannya akan mengalami kehadiran dan kasih yang langsung dari Bapa dan Anak. Bapa dan Anak datang kepada orang percaya melalui Roh Kudus. Perlu diperhatikan bahwa kasih Bapa tergantung pada kasih kita kepada Yesus dan kesetiaan kita kepada firman-Nya. Ayat yang ke-24 di sini dikatakan, barang siapa tidak mengasihi aku, mereka yang tidak mentaati ajaran Kristus, tidak memiliki kasih pribadi bagi Dia, tanpa kasih dan iman yang menyelamatkan tidak ada. Mengatakan bahwa orang tetap selamat walaupun mereka berhenti mengasihi Kristus dan mulai hidup tidak benar, menghujat, kejam, membunuh, mabuk, dan seterusnya. Bertentangan dengan perkataan Yesus tentang kasih, ketaatan dan Roh Kudus yang diam di dalam orang percaya. Di mana yang terakhir kita bisa melihat ayat yang ke-26, Roh Kudus. Penghibur di sini disamakan dengan Roh Kudus bagi orang Kristen. Di dalam Perjanjian Baru, hal yang terpenting tentang Roh Kudus bukanlah roh kebesaran, bukanlah kebesaran dan kuasanya, tetapi bahwa Dia adalah kudus, tabiatnya yang kudus bersamaan dengan manifestasi tabiat yang kudus itu dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Itulah yang paling penting. Dan kita lihat bahwa terakhir ini ayat yang ke-27 dikatakan, Tuhan begitu baik kepada kita. Senantiasa kita boleh bersyukur bahwa Tuhan itu baik di dalam keadaan apapun yang saat ini menimpa di dalam kehidupan umat manusia. Tetapi Tuhan begitu mengasihi kita. Ayat yang ke-27 di sini dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera itu kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Kita bisa lihat bagaimana ya Tuhan begitu mengasihi kita. Bahwa ayat yang ke-28 juga, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripadaku. Kita bisa lihat di sini bagaimana Tuhan memberikan damai sejahtera kepada kita, ya, damai sukacita yang Tuhan berikan kepada kita. Maka dari itu apapun di dalam kehidupan kita, COVID ini
yang menjadi orang takut, saudara. Tetapi baru saya dapat ada seorang bapak namanya Ruben. Dia bersaksi bahwa dia itu istrinya itu kena COVID, tapi dia tidak. Waktu itu dia bilang, ya udah deh saya pergi aja. Saya mengasingkan diri, dia pergi ke Bandung, saudara. Waktu dia pergi ke Bandung, 10 hari di sana, dia rasa batuk-batuk sedikit gitu. Tapi dia bilang, Tuhan, memang kalau Tuhan panggil saya sudah siap. Saya akan meninggalkan dunia ini dan saya akan pulang kepada Bapa. Dan saat itu tapi Tuhan berkata lain, saudara. Dia pulang 10 hari di Bandung, dia bisa setir mobil sendiri, dia pulang ke Jakarta. Waktu dia PCR, dia katakan positif, saudara. Wah, saya nggak rasa apa-apa nih, dia bilang. Tapi kenapa dikatakan positif? Dan waktu dia ke dokter paru-paru, dia lihat di situ paru-parunya itu udah banyak yang putih, saudara. Hitamnya tinggal sedikit. Waktu itu dia katakan, waduh, memang kalau Tuhan panggil saya siap. Dan saat itu dia ketemu dokter spesialis paru-paru, saudara. Dia kasih itu fotonya, dan dokter paru-paru ini katakan, Bapak ini luar biasa. Luar biasanya apa, saudara? Dia bilang, ini paru-paru seperti ini udah putihnya banyak. Dia bilang, orangnya udah mati sebetulnya ini. Tapi Bapak masih hidup. Lihat, kuasa Tuhan tidak berubah, saudara. Ini yang menguatkan kita, saudara, yang terkena COVID ini. Biarlah ini menjadi satu pegangan kita, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan saat itu waktu dia katakan Tuhan begitu luar biasa. Dia berdoa, Tuhan tolong saya kalau Tuhan panggil saya. Dan saya melayani Tuhan sudah sampai di sini, saya siap. Tetapi Tuhan berkata lain. Sembuh, saudara, sampai saat ini Pak Ruben ini, dia seperti sedia kala tidak terjadi apa-apa. Sembuh total, saudara. Nah, ini yang menjadi penghiburan kita, saudara. Menjadi kekuatan kita di dalam saat ini. Yang senantiasa orang-orang menjadi takut, waspada, menjadi gelisah. Ada yang bilang, saya nggak mau keluar rumah selama 2 minggu. Ya, kenapa? Takut. Jadi orang bukan berserah kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, takut, saudara. Tapi firman Tuhan pada siang hari ini dia memberi seorang penghibur, yaitu Roh Kudus. Kita anak-anak Tuhan itu perlu Roh Kudus dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Roh Kudus yang menolong kepada kita. Dia menolong segala kesusahan kita, segala sakit penyakit kita, Tuhan tolong. Dan kita tahu bahwa Tuhan begitu besar di dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Kita tidak perlu takut, saudara, saat ini. Ya, orang-orang yang kena COVID, dia bilang, di Amerika sudah dapat obatnya, tetapi belum sampai ke Indonesia. Jadi kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kepada manusia yang ada di dunia ini, yang terkena COVID ini, seluruh dunia. Dan saat ini juga baru saya dapat kiriman WA dari saudara kita yang ada di Taiwan. Dia katakan ada dokter ini bilang bahwa COVID ini menyerang ini sedalam tempo 5 menit, saudara. 5 detik, bukan 5 menit, 5 detik sudah menular. Ya, maka dari itu dokter ini bilang kalau kamu keluar, kamu pakai 2 masker. Satu masker yang biasa kita pakai, yang satu lagi dari kain. Jadi double. Sebab ini virus ini kecil sekali, dia bilang. Bisa nembus, saudara, kalau pakai satu, dia bilang. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan menolong kepada kita. Kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu cemas. Kita serahkan semuanya ini kepada Tuhan. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Kalau kita dengar kesaksian daripada pendeta Debbie Basir, ya 2 kali dia kena COVID ini, tetapi Tuhan menolong kepada dia. Kalau kita senantiasa lebih dekat kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita banyak berdoa kepada Tuhan, membaca firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang memberi kepada kita kekuatan. Maka daripada itu pada siang hari ini, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi penolong kita. Ya, janji Tuhan tidak pernah gagal. Janji Tuhan ya dan amin. Dia akan menggenapi semuanya itu. Dan dia beri kepada kita Roh Kudus. Ya, kalau kita ingat juga pendeta Eko Hidayat, waktu dia mau mensantet pendeta yang ada di GSDA Duri A3, nggak bisa, saudara. Malahan dianya mental, saudara. Ekonya ini mental. Dia bilang, ada apa sih? Dia bilang, kok saya lihat ini. Dia bilang, dia bisa lihat orang, saudara, ini pendeta Eko. Sebelum dia kenal Tuhan. Dia bilang, di dalam hati itu ada
terpampang, dia bilang kita kagak bisa masuk. Ada yang menopang hidupnya. Yaitu apa saudara? Roh Kudus yang ada di dalam hamba-hamba Tuhan. Maka dari itu segenap sidang jemaat GSJA Petojo, kita perlu Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kalau kita berdoa jangan waktu kita tidur, kita udah capek, cuman tahu-taunya udah amin aja. Ya udah kita udah pules. Tetap kita berdoa supaya Tuhan menolong kepada kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kesulitan apapun di dalam keuangan kita. Di dalam pergumulan kita, di dalam apapun yang kita hadapi saat ini. Kita senantiasa bersandar kepada Tuhan. Mengucap syukur dalam keadaan apapun. Tuhan itu baik, saudara. Tuhan itu baik, mengucap syukur. Kadang ada orang bilang, bagaimana orang sakit mengucap syukur? Oh, saudara, saat kita susah dalam keadaan sakit, mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, kalau saya dengar ini di rumah sakit, anak-anak Tuhan juga terkena COVID ini, dia tidak merasa gelisah, dia tidak merasa takut, tetapi dia apa, saudara? Dia berdoa, dia baca firman Tuhan, dia nyanyi, saudara. Nyanyi, puji-pujian yang keluar dari mulutnya itu membawa satu dampak kepada orang-orang yang tidak mengenal kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Ada anak-anak Tuhan yang terkena COVID, tetapi dia bersandar kepada Tuhan, sembuh, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita dipanggil pulang, itu udah waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Tetapi kita percaya Tuhan itu baik. Maka dari itu, bagi saudara yang terkena COVID, jangan takut, saudara. Percaya bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita. Bahwa Roh Kudus yang akan menolong kepada kita, menaungi kita. Dimanapun kita berada, perlindungan Tuhan menyertai kita. Amin. Baiklah, kita akan tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan telah kami dengar pada siang hari ini. Tuhan memberi kepada kami seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Biarlah janji Tuhan ini memberi penghiburan ini digenapi, saudara. Dan pada saat ini, dan kami percaya Roh Kudus yang akan menolong kepada segenap sidang jemaat Tuhan GSJA Petojo di tempat ini. Biar Roh Kudus yang mengambil alih senantiasa di dalam rumah tangga kami masing-masing. Biar Roh Kudus yang akan menolong kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dan kami serahkan Tuhan segenap sidang jemaat Tuhan GSJA Petojo ini yang dalam keadaan ketakutan, di dalam keadaan khawatir, di dalam keadaan apapun saat ini. Biar dia menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bahwa Tuhan menopang kehidupan mereka masing-masing. Tuhan akan memberi, yaitu roh sukacita, roh damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Maka itu kita harus bersukacita di dalam Tuhan. Dalam keadaan apapun yang menimpa dalam kehidupan kita, kami serahkan ke dalam tangan kasih pemeliharaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saatnya kita akan perjamuan kudus pada siang hari ini. Saya akan bacakan firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11, mulai ayat yang ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia disalahkan, mengambil roti. Dia mengambil roti, saudara. Dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita lihat di sini Tuhan mengambil roti dan memecah-mecahkannya. Perbuatan ini adalah peringatan akan aku. Biar kita akan makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian bagiku, bagi yang dimenteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Baik, kita akan makan minum cawannya itu dari perjanjian baru daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita akan minum. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
buat perjamuan yang mengingatkan kepada kita bahwa kita perlu Tuhan senantiasa dalam kehidupan kita. Yang perjamuan kudus pada siang hari ini, yang sakit dijamah Tuhan, yang berbeban berat dilepaskan. Terima kasih Tuhan, Kau pulihkan kesehatan kami masing-masing. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Kita siapkan hati kita untuk kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari angkat tanganmu, siapkan hatimu, terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan.